Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ablagha risalatahu mir rabbihil a'la wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Pemirsa kalamku rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dikucurkan rizki yang halal, barokah serta banyak dan disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ahlan wa sahlan bi hadzal syahri al-maulidin nabawiyyi. Selamat datang di bulan yang penuh kasih sayang ini, yakni bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dan untuk kita menerima rahmat serta fadlnya Allah atau anugerahnya Allah, maka oleh karena itulah kita diminta untuk berbahagia. Di bulan yang penuh berkah ini, saya akan menjelaskan tentang silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tepatnya adalah para leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat ini banyak orang yang mungkin tahu tentang kisah-kisah cerita. Saya contohkan misalnya serial Naruto yang dia itu misalnya punya anak bernama siapa dan punya bapak bernama siapa, itu hampir semuanya bisa mengetahui. Tetapi kalau sekarang para pemuda atau mungkin anak-anak ditanya tentang siapakah Nabi Muhammad SAW dan siapakah ayahnya dan juga berapakah putranya, hampir sedikit yang bisa menjawabnya. Oleh karena itu, tidak salahnya di bulan yang barokah ini atau bulan yang istimewa dan di kesempatan yang istimewa juga ini, saya akan menceritakan sedikit tentang leluhur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika berkisah tentang leluhur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa lepas yang namanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah bersumber atau jalurnya melalui Nabi Ismail alaihissalam. Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ini melakukan munajat atau berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menitipkan putranya yang namanya Ismail di salah satu wadin ghairi dzi zar'in, yakni lembah yang tidak ada tumbuhan atau tanaman-tanaman tersebut. Ayat ini mengkisahkan tentang kondisi Mekah Al-Mukarramah saat itu, sehingga kita bisa tahu bahwa kondisi Mekah itu sangat-sangat gersang dan sangat minim untuk masalah air. Tetapi meskipun seperti itu, dengan kondisi yang ada, air di Mekah itu dulunya mempunyai Zam-Zam. Tepatnya adalah ketika zamannya Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika Mekah itu dikuasai oleh suku Khuza'ah yang bernama Khuza'ah, yang sebelumnya adalah dikuasai oleh suku Jurhum, dan suku Jurhum kalah perang melawan suku Khuza'ah, sehingga ketika hampir kalah peperangan, suku Jurhum ini menghancurkan situs Zam-Zam atau sumur Zam-Zam, dan peninggalan Zam-Zam yang ada di situ dikubur oleh suku Jurhum, sehingga suku Khuza'ah yang saat itu menguasai Mekah itu mengalami kesulitan di saat ada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang ke Mekah untuk berziarah. Dan lebih tepatnya itu adalah terjadi ketika Sayyid Hashim, yakni kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah putra dari Sayyid Abdullah, dan Sayyid Abdullah ini putra dari Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib ini putra dari Hashim, dan Hashim putra dari Sayyid Abdi Manaf, dan Sayyid Abdi Manaf adalah putra Qusayyi, dan Qusayyi adalah putra dari Sayyid Kilab. Singkat cerita, di saat masa pemerintahan Sayyid Hashim ini, Makkah mengalami paceklik atau musim yang sangat kemarau panjang, sehingga Sayyid Hashim ini sampai rela pergi ke negeri Syam untuk mencari hidangan dan juga minuman suguhan untuk para tamu Allah yang berkunjung ke Mekah saat itu. Dan saat Sayyid Hashim ini
akhirnya menikah dengan seorang tokoh yang ada di Madinah, yakni Ibu Salma. Kemudian pernikahan itu ada persyaratan dalam pernikahan itu yang menyatakan bahwa ketika Salma ini mempunyai anak, maka harus tinggal di Madinah, bukan lagi tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga ketika Sayyid Hashim ini mempunyai putra yang bernama Abdul Muthalib, ini Sayyid Hashim pun tinggal dan menetap di Madinah. Oleh karena itu dikatakan bahwa Sayyid Hashim ini meninggal di umur 30-an, belum menyentuh umur 40-an menurut sekian sejarawan. Sehingga punya putra yang sekarang dikenal dengan Abdul Muthalib, itu nama aslinya adalah Syaibah Al-Hamad. Yang saat itu beliau dinamai Syaibah yang artinya adalah uban, Al-Hamad adalah yang terpuji. Dengan harapan karena bayi ini ketika lahir itu di kepalanya sudah ada beberapa uban yang bersarang di kepalanya. Oleh karena itu disebut Syaibah. Kemudian Al-Hamad adalah harapan dari orang tuanya, semoga anak tersebut menjadi anak yang terpuji sampai ke depannya, sampai dia menjadi seorang tokoh. Singkat cerita, karena Syaibah Al-Hamad, Syaibah kecil ini ketika bermain dengan kawan-kawannya, dia juga diejek dengan teman-temannya bahwa Syaibah ini bukan orang asli dari Madinah. Ketika pulang menanyakan tentang asal-usulnya yang ternyata memang beliau ini berasal dari suku yang besar, suku yang istimewa, yakni suku Quraisy yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan pada akhirnya Al-Muthalib, yakni pamannya Syaibah ini yang dari Makkah, mendengar bahwa saudaranya yang bernama Hashim ini memiliki putra yang bernama Syaibah, sehingga dijemputlah Syaibah ini, Syaibah kecil, untuk dibawa ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, perjalanan dari Al-Muthalib bersama Syaibah Al-Hamad ini, karena merahasiakan identitas dari Syaibah ini, ketika di perjalanan bertemu dengan seseorang atau sekelompok kafilah seperti itu, ditanyalah Al-Muthalib, siapa itu? Dan Al-Muthalib menjawab, hada abdi, ini adalah hambaku. Dan sejak saat itulah Syaibah Al-Hamad di Mekah itu dikenal dengan sebutan Abdul Muthalib atau hamba sahayanya Al-Muthalib. Sebagaimana kita ketahui, Hashim ini mempunyai 4 saudara. Di antaranya adalah Hashim, kemudian ada Al-Muthalib, kemudian ada Abdi Syamsin, dan yang terakhir adalah ada Naufal. Dan ini ada kisah yang menarik bahwa Hashim ketika lahir itu adalah kembar dengan Abdi Syamsin, yang saat itu kembarnya adalah kaki Hashim itu nempel di kepalanya Abdi Syamsin, hingga akhirnya dilakukan operasi dan pemisahan kepala dengan kaki itu, dan alhamdulillah akhirnya bisa dewasa semua. Dan sekian ulama itu ada yang mengisyarahkan bahwa terjadinya pelepasan antara Abdi Syamsin dengan Hashim yang nempel di kepalanya itu adalah menunjukkan bahwa kelak di keturunannya akan ada tumpah darah. Dan ini diakui atau tidak, atau hanya semacam pembenaran bahwa memang terjadi tumpah darah, yakni ketika perang Siffin antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum. Keduanya adalah sahabat dan semuanya adalah kita hormati. Yakni Sayyidina Ali ini mewakili dari klan Hashim dan juga Muawiyah mewakili dari klan Abdi Syams. Lanjut ceritanya Abdul Muthalib. Di saat Abdul Muthalib inilah penemuan sumur Zam-Zam yang hilang kembali ditemukan. Tadi saya kisahkan tentang sumur Zam-Zam yang telah dikubur oleh suku Khuza'ah dan suku Jurhum dan akhirnya ditemukan di eranya Abdul Muthalib. Bagaimana kisah penemuan dari sumur Abdul Muthalib ini atau sumur Zam-Zam yang ditemukan oleh Abdul Muthalib? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.